Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai moms, ketemu lagi dengan Bu Ani. Nah, gimana kabarnya hari ini moms? Insya Allah selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu berkelimpahan rezeki ya moms. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini Bu Ani mau sharing resep lagi ya moms. Hari ini Bu Ani mau masak tetelan, hasil dari food preparation Bu Ani yang minggu kemarin, di minggu terakhir bulan Desember. Nah, ini ada tetelan setengah kilo, udah Bu Ani potong kecil-kecil, terus udah Bu Ani cuci lagi pakai air panas. Tadi udah Bu Ani rendam. Dan di sini Bu Ani masaknya yang praktis, pakai bumbu dasar putih sekitar 3 sendok makan. Terus Bu Ani kasih si cabai giling halus 2 sendok makan, dan Bu Ani tambahin si bubuk kunyit. Jadi Bu Ani masaknya super duper praktis ya moms. Nah, yang mau tahu resep bumbu dasar putih yang Bu Ani gunakan ini bisa dilihat di iCard di atas, atau nanti Bu Ani taruh linknya di description box ya moms, untuk nyontek gimana cara Bu Ani bikin si bumbu dasar putih untuk segala macam masakan. Soalnya Bu Ani itu rajinnya minimalis ya kan, jadi semua serba dipraktis-praktiskan gitu moms. Nah, kalau udah semua bumbunya masuk, semua udah dimasukkanlah ke dalam panci, ke dalam kualinya ini sama si dagingnya tadi, tetelannya. Lalu di sini Bu Ani mau ungkep dulu biar tetelannya itu bumbunya meresap sampai ke dalam-dalam. Nah, jadi tips ini adalah tips dari nenek Bu Ani dulu. Jadi kasih garam juga itu di awal gitu ya moms, waktu kita mengungkap apapun masakannya kalau diungkep-ungkep gitu moms. Jadi ini Bu Ani bikinnya kayak versi kalio gitu ya moms. Dan ini adalah resep ala-ala Bu Ani. Boleh diikutin, insya Allah bisa lebih praktis. Atau kalau moms punya ide-ide sendiri, boleh nanti di-sharingkan di kolom komentar ya moms. Bu Ani terima kok kritik dan saran untuk kemajuan channel Bu Ani. Nah, kalau udah seperti ini, udah mulai meresap, di sini Bu Ani tambahkan sedikit air supaya si tetelannya jauh lebih lembut. Nah, itu udah nampak ya moms perbedaannya. Tadi tetelannya waktu masuk warnanya putih, sekarang udah lebih kuning kemerahan kayak gitu. Nah, itulah dia gunanya kalau diungkep duluan, supaya warna tetelannya itu cantik gitu, tertutupi dengan bumbu gitu ya moms. Nah, kalau udah kayak gini, lanjut ini ditutup aja biar tetelannya lebih lembut. Kayak trompet suaranya Kino. Dan setelah beberapa lama kemudian, ini tetelannya atau ungkepannya itu sudah mulai mendidih dan airnya sudah mulai berkurang ya moms. Jangan lupa nih diaduk-aduk biar bawahnya nggak lengket. Jadi Bu Ani setelah ini mau tutup lagi supaya lebih meresap lagi dan si airnya lebih menyusut lagi ya moms. Nah, ini dia setelah dibuka beberapa menit kemudian, airnya udah beda ya, udah lebih menyusut dari yang tadi. Dan ini diaduk-aduk terus sampai airnya benar-benar sudah berkurang, tinggal si tetelan sama si bumbunya aja. Tapi di sini tetelannya itu udah lembut, jadi udah tinggal kalau masukkan santan udah tinggal gampang gitu ya moms. Nah, ini Bu Ani tutup sekali lagi sampai beberapa menit kemudian Bu Ani buka lagi. Nah, ini dia udah lebih meresap ya moms. Jadi udah kayak gini, saatnya bisa dimasukkan santannya. Tapi lihat dulu kalau tekstur si daging atau tetelannya tadi masih alot, masih keras, jangan dimasukkan santan dulu. Tapi dites dulu, kalau misalkan udah lembut, boleh dimasukin santannya.
Dan alhamdulillah tadi udah Bu Ani tes dan ternyata tetelannya udah lembut ya Moms. Tinggal ini ditunggu meresap sedikit lagi biar lebih sedap gitu ya Moms. Baru nanti setelah ini lanjut dimasukkan santan yang udah tadi Bu Ani blender kelapanya. Jadi Bu Ani simpan kelapa asli, ditaruh di dalam kulkas di freezer gitu, lalu direndam pakai air panas dan di blender. Jadilah dia si kelapa yang seperti ini. Nah itu tadi Bu Ani tanpa minyak ya Moms, tapi karena memang si tetelannya itu mengandung lemak atau daging atau ayam, pokoknya kan namanya protein hewani gitu kadang mengeluarkan minyak dengan sendirinya ya, jadi nggak perlu pakai minyak juga dia udah keluar. Nah ini setelah santannya selesai diperas, lanjut diaduk-aduk biar lebih enak ya Moms. Dan sambil Bu Ani masak-masak, ini Bu Ani mau sapa-sapa dulu buat sahabat-sahabat Bu Ani, buat mom semuanya yang udah menjadi keluarga Bu Ani, keluarga online-nya Bu Ani. Bu Ani ucapkan terima kasih banyak sudah nonton video Bu Ani sampai hari ini, sudah mendukung terus channel Bu Ani, dan insya Allah kita bisa bersahabat selamanya ya moms, amin. Nah Bu Ani ucapkan terima kasih banyak sekali ya moms atas dukungan dari mom semuanya. Jangan lupa tinggalkan komentar di video Bu Ani yang hari ini ya moms. Bu Ani menerima apapun komentar positif dan komentar yang membangun dari mom semuanya. Dan boleh di like juga video Bu Ani yang hari ini. Nah balik lagi ke video ya moms, tadi tuh udah mendidih santannya, terus Bu Ani masukkan kentang supaya tetelannya ini atau gulainya ini jauh lebih sedap gitu ya moms. Terus Bu Ani tutup lagi sebentar, lanjut Bu Ani Bu Ani masak-masak lagi kok, Bu Ani ulek-ulek. Dan ini setelah beberapa menit kemudian si kentangnya udah mateng, lanjut dites rasa. Nah kalau udah mantap, udah tinggal dimatikan aja kompornya dan masakan kita udah selesai, alhamdulillah. Dan ini dia moms, gulai kalio tetelan atau lemak timbul yang udah Bu Ani bikin hari ini, mirip di warung Padang gitu ya moms. Dan kata Pak suami ini rasanya enak sekali moms. Nah ini dia udah Bu Ani taruh di tempat untuk makan siang kami hari ini, alhamdulillah. Dan izinkan Bu Ani buat sapa-sapa lagi teman-teman semuanya, moms-moms semuanya yang baru pertama sekali hadir mampir di video Bu Ani yang hari ini. Halo, salam kenal, saya Bu Ani, seorang ibu rumah tangga dari kota Medan, pencinta warna kuning. Insya Allah di vlog ini atau di channel ini Bu Ani akan menyuguhkan berbagai macam video-video yang bermanfaat buat mom semuanya, mulai dari masak-masak, tips cinta juga, dan ada vlog-vlog ibu rumah tangga yang lainnya. Pokoknya vlog random gitulah ya kan. Nah semoga bermanfaat ya buat mom semuanya. Dan jangan lupa tinggalkan like dan juga komentar ya moms. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar silaturahmi kita selalu terjaga. Dan insya Allah silaturahmi membukakan pintu rezeki, amin. Nah ini dia moms, tadi sebenarnya Bu Ani ada bikin cemilan yaitu bubur kacang hijau di kompor sebelahnya setelah tadi Bu Ani bikin si gulai tetelan. Nah ini Bu Ani bikin bubur kacang hijau dengan metode 7 menit perebusan pertama sambil ditutup, terus matikan kompornya, 30 menit didiamkan. Tapi tadi di sini Bu Ani lebih dari 30 menit, ini hasilnya setelah 2 jam kemudian. Tadi waktu 7 menit pertama, mohon maaf ya moms, Bu Ani nggak bikin videonya karena Bu Ani tadi kelupaan gitu. Nah setelah 30 menit setelah 2 jam ya, Bu Ani tadi 2 jam. Setelah 2 jam Bu Ani buka, itu tadi yang di awal. Lalu Bu Ani aduk sebentar, terus Bu Ani tutup lagi dan Bu Ani hidupkan lagi kompornya. Dan ini dia setelah 3 menit kemudian sudah mendidih. Nah di sini Bu Ani tutup lagi sambil Bu Ani siapkan gulanya. Jadi gulanya nggak Bu Ani rebus terpisah karena di dalam ini udah banyak airnya. Jadi gulanya alhamdulillah gula bagus, gula bersih. Jadi Bu Ani masukkan aja yang udah Bu Ani iris-iris.
Tapi mohon maaf ya moms, karena Bu Ani masak ini gulanya ini nggak Bu Ani takar berapa-berapanya. Yang penting tadi gula merahnya Bu Ani masukkan. Terus gula putihnya tadi ada Bu Ani bikin sekitar 3 sendok. Nah sebelumnya si kacang hijaunya ini ada tadi Bu Ani kasih sedikit garam dan juga beberapa lembar daun pandan. Dan ini Bu Ani masak bubur kacang hijaunya nggak pakai santan ya moms, jadi cuman pakai air gini aja. Nah ini Bu Ani aduk-aduk sebentar supaya gulanya lebih hancur ya moms. Tapi setelah ini Bu Ani tutup lagi dan Bu Ani masak lagi beberapa menit. Nah setelah beberapa menit dia seperti ini. Masya Allah, alhamdulillah ini udah siap untuk disantap. Jadi Bu Ani tuh kalau masak bubur kacang hijau nyaris nggak pernah pakai santan ya moms, jadi ya cukup seperti ini aja. Kalau nanti kayak gini mau di blender lagi dijadiin sari kacang hijau gitu udah mantep lah pokoknya ya moms. Nah resep Bu Ani kali ini adalah resep sederhana yang insya Allah bisa moms ikutin, yang insya Allah bisa moms jadikan contoh. Kalau untuk takaran ukuran alhamdulillah Bu Ani nggak ada pakai takaran atau ukuran ya moms. Nah ini kompornya udah Bu Ani matikan ya, dan hasilnya alhamdulillah enak sekali. Jadi balik lagi moms, jadi Bu Ani itu nggak pakai ukuran, nggak pakai takaran, insya Allah disesuaikan dengan stok yang ada di rumah. Alhamdulillah ini dia moms bubur kacang hijaunya setelah udah dingin dan udah siap untuk dikonsumsi. Nah lihat moms, ini udah mirip kayak pakai santan kan moms, padahal ini nggak pakai santan sama sekali, baik itu santan kemasan ataupun santan asli dari kelapa. Nah lihat moms, ini teksturnya benar-benar lembut, terus hemat gas, dan kita nggak perlu ngerendam selama 1 malam. Jadi cukup pakai teknik 7 menit, 30 menit, dan 5 menit. Insya Allah hasilnya udah memuaskan kayak gini ya moms. Alhamdulillah tiba sudah di penghujung video Bu Ani hari ini. Insya Allah video Bu Ani kali ini bisa memberikan manfaat, bisa menginspirasi, dan juga bisa menjadi hiburan buat mom semuanya. Dan insya Allah kita bisa bertemu lagi di video Bu Ani yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap selalu bahagia, dan insya Allah diberikan kelapangan dalam mencari rezeki. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.